Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran daring pada kesempatan kali ini. Oke, ini sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini sudah pernah kalian ringkas yang melalui LKS. Hanya saja di sini saya akan menegaskan dan menekankan apa-apa saja yang mungkin perlu kalian lebih dalam mempelajarinya. Oke, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu sistem klasifikasi? Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Ilmunya disebut taksonomi. Ilmu yang mempelajari sistem klasifikasi adalah taksonomi. Dan ilmu ini dipelopori atau ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Makanya Carolus Linnaeus ini merupakan atau disebut sebagai bapak taksonomi. Prosesnya seperti apa? Cepat saja ya, karena ini sudah pernah kalian ringkas. Dasar klasifikasi itu adalah persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan berdasarkan apa? Bisa berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Atau klasifikasi filogeni itu berdasarkan sejarah evolusi. Klasifikasi buatan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Nah, jadi sistem klasifikasi itu ada 3, ada alami, filogeni, dan buatan. Filogeni itu yang berkaitan dengan sejarah evolusi dan gen-gen. Sedangkan klasim alami itu dari morfologi yang bisa kita lihat dengan mudah, anatomi yang memerlukan pembedahan, dan fisiologi yang mengaitkan anatomi atau bentuk penampakan kita dengan fungsinya. Kemudian klasim buatan itu mudah dilihat, misalkan hidung pesek dikelompokkan, hidung mancung dikelompokkan sendiri, rambut hitam, rambut coklat, rambut putih, seperti itu. Itu yang dinamakan klasim buatan berdasarkan ciri morfologi yang dengan mudah bisa kita lihat. Nah, takson untuk ilmu yang terbaru, untuk peraturan yang terbaru, takson ini seperti ini. Jenjang takson makhluk hidup itu dibagi menjadi 7 urutan untuk tingkat SMP. Yang pertama adalah kingdom atau regnum. Kingdom itu untuk hewan, sedangkan regnum itu untuk tumbuhan. Kemudian filum, turun menjadi filum. Kemudian menjadi klasis, ordo, familia, genus, sampai spesies. Ini tingkatan. Nah, karena memang agak rumit, saya langsung kasih contohnya saja. Canis familiaris atau Homo sapien, manusia. Homo sapien ini adalah nama ilmiah untuk manusia. Kingdomnya hewan. Kingdomnya itu hewan animalia. Ketika turun ke filum dari manusia itu adalah chordata. Subfilumnya vertebrata, kelasnya mamalia, ordonya primata. Jadi ordo ini semakin ke bawah, semakin dari chordata, dari kingdom ke spesies itu semakin mengerucut atau semakin sedikit. Primata, kita menyoroti ini ordonya, ordo manusia atau Homo sapiens itu masuk ke primata, yang artinya kita itu satu ordo dengan monyet, satu ordo dengan bekantan, satu ordo dengan orang hutan. Satu ordo ya, tapi ketika nanti sudah ke family, genus itu sudah mengerucut lagi. Semakin ke bawah ini anggotanya semakin sedikit. Contohnya seperti itu. Nah, ini untuk tumbuhan. Contohnya ada Mimosa pudica dan Phaseolus vulgaris. Ini nama ilmiah dari pisang yang Mimosa pudica itu. Sama plante. Jadi semua tumbuhan itu masuk ke dalam kingdom plante. Kemudian turun lagi menjadi divisio, spermatopita, angiospermanya, dan seterusnya sampai berakhir di spesies Mimosa pudica. Nah, sistem tata nama makhluk hidup itu seperti apa? Sistem universal menggunakan bahasa Latin. Jadi seluruh dunia itu sama. Universal. Arti dari universal adalah seluruh dunia menggunakan nama yang sama. Jika di sini di Yogyakarta nama Latin pisang adalah Mimosa pudica, sampai di Rusia, sampai di Amerika, sampai di Brazil, sampai di Afrika Selatan nama Latin pisang ya tetap Mimosa pudica, tidak ada perubahan. Nah, manfaatnya buat apa sih kok kita perlu mengkotak-kotakan atau membuat klasifikasi untuk makhluk hidup?
Nah, ada 4 manfaatnya. Yang pertama, mempermudah mempelajari. Kalau sudah spesifik itu kan lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua, mengenal berbagai spesies. Jadi kita kaya infonya tentang spesies makhluk hidup yang ada di dunia. Yang selanjutnya, mengetahui keanekaragaman. Ternyata beraneka ragam dan akhirnya kita eh, bisa bersyukur, bisa mengambil manfaat dari keanekaragaman makhluk hidup itu. Dan kemudian kalau kita sudah bisa mengklasifikasikan, kita akan tahu cara melestarikan hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Oke, yang ini saya lompati saja langsung ke sini. Jadi awal mulanya klasifikasi itu dibedakan jadi 2 kingdom saja. Kingdom tadi adalah kerajaan. Awal mulanya autotrof dan heterotrof. Kemudian setelah adanya mikroskop berkembang lagi jadi 3, ada Plantae, Animalia, kemudian Protista. Nah, awalnya itu hanya 3, hanya ada Plantae, Animalia, dan Protista. Yang artinya makhluk hidup itu hanya kerajaan tumbuhan, kerajaan hewan, dan kerajaan makhluk yang tidak kasat mata. Makhluk yang tidak kasat mata dalam hal ini adalah bakteri. Kemudian berkembang lagi menjadi 4 kingdom, Plantae, Animalia, kemudian makhluk kasat matanya udah dipisahkan jadi Protista dan Monera. Jadi Monera itu sifatnya prokariot atau tidak memiliki membran inti, kemudian Monera dipisahkan. Nah, yang kita gunakan adalah sistem 5 kingdom. Untuk SMP atau MTS khususnya, kita menggunakan sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan yang dipelopori oleh Whittaker. Nah, fungi ini dipisahkan dari Plantae. Awalnya kan fungi itu jamur, itu awalnya masuk ke dalam Plantae, tapi setelah diteliti, ternyata fungi itu beda dengan tumbuhan karena dia tidak punya klorofil. Hingga akhirnya fungi disendirikan. Apa saja ini 5 kingdom? Monera. Monera itu kalau kita menilik yang tadi adalah organisme ranik atau tak kasat mata yang bersifat prokariot. Kemudian Protista itu bersifat eukariot. Kemudian Plantae itu tumbuhan, Animalia hewan, dan yang terakhir fungi adalah jamur. Nah, ini ada yang terbaru adalah dari Carl Woese. Monera masih dibagi 2 lagi, tapi ini tidak perlu. Kita belajarnya tetap 5 kingdom dulu. Nah, ini ada penjelasannya. Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah semua makhluk hidup atau organisme yang prokariot, bersel satu dan mikroskopis. Apa itu prokariot? Prokariot adalah tidak memiliki membran inti. Itu prokariot. Contohnya seperti ini. Ada cyanobacteria, Escherichia coli, Anabaena, Nostoc, dan masih bisa kita cari lagi. Sedangkan fungi adalah segala macam jenis jamur. Cirinya fungi itu eukariotik, memiliki membran inti, tidak berklorofil, jadi tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Makanannya bersumber dari makanan yang tersedia di sekitarnya, jadi dia tidak membuat sendiri. Contohnya adalah jamur tiram, agaricus, mukor, dan banyak lagi macam-macam jamur. Protista sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu, eukariotik. Eukariotik itu artinya memiliki membran inti. Umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Nah, ini sudah lebih maju daripada Monera. Contohnya ada Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Plantae adalah kingdomnya tumbuhan atau tanam-tanaman, terdiri atas semua organisme eukariotik. Jadi yang namanya Plantae itu pasti eukariotik, bersel banyak, bukan bersel satu, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, dan autotrof. Autotrof itu artinya bisa membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof itu artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah ini, paku, lumut itu masuk ke dalam Plantae, meskipun Plantae tahap awal. Kemudian yang sudah tumbuhan sempurna itu adalah padi, mawar, lumut hati, ekor kuda, banyak sekali. Animalia atau hewan itu cirinya eukariotik, bersel banyak,
tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Animalia ini termasuk kita, manusia, yang tadi nama ilmiahnya adalah Homo sapiens. Contohnya burung, gajah, ular, ayam, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke determinasi, ini kita lompati dulu. Setelah ini ada video lagi yang berkaitan dengan klasifikasi hewan atau animalia bagian invertebrata. Oke, yang ini untuk klasifikasi secara umum saya akhiri dulu. Silahkan beralih ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.